Alhamdulillah sama-sama kita telah mendengarkan lantunan sosial Quran. Kemudian kita lanjutkan acara tausiah ya. Sebelumnya kita mendengarkan baca kitab dari guru kita, guru besar kita Ustaz Ahmad Nafal. Waktu dan tempat kami persilakan. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana wa madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وصلح القلب والجسد والروح وتوبة النسوح والحمد لله رب العالمين. ربي جدنا علما وارزقني فهما آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah hadirin Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Abah Fadil Ketua Halaqah Tamu Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat dan diberi keberkahan hidup, ditambahkan jodohnya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sangat kayanya. Sama-sama kita hormati akhi Nabilah Ustadz Mahsyur. Semoga mata Allah fituli hayati, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahi ilmunya untuk kita semua. Dan juga akhi Nabilah Ustadz Heri Caniago, Heri Chan, yang ada hadir di tengah-tengah kita, yang telah membaca Maulid Ciptuturor yang begitu panjang, tapi beliau tetap istiqomah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, manfaat ilmunya, ditambahkan rezekinya buat kita semua. Mobil khusus abang-abangku sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sababiah dihapuskan segala dosa-dosa kita, dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, disehatkan semua badan-badan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian pada hari ini, ada sedikit informasi. Mari kita sama-sama bacakan Ummul Quran, Suratul Fatihah, untuk saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, yang sedang sakit. Semoga Allah mudahkan, yang sakit Allah sembuhkan, dan yang sedang kesulitan Allah kasih kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi mohon keikhlasan dan keridhaan karena bulan ini adalah bulan Maulidin Nabi. Ya, bulan Rabiul Awal, bulan di mana keberkahan dan kemuliaan Rasulullah SAW ketika disampaikan kepada umatnya menjadi keberkahan buat kita semua. Bahkan orang-orang yang lahir pada hari ini mudah-mudahan Allah berkahi. Nah, ada salah satu teman kita yang lahir pada bulan Rabiul Awal.
Mudah-mudahan sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat hasanah, sifat-sifat Allah berkahi. Nah, ada salah satu teman kita yang lahir pada bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat hasanah, sifat-sifat Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuki pada kajian kita pada siang hari ini, saya sedikit menyampaikan bahwa ini bulan Maulid, bulan penuh keberkahan, bulan kemuliaan. Ya, tetapi umatnya Nabi itu malah banyak yang mengecewakan. Tadi kita baca Maulid, tapi di satu sisi ada yang ngobrol, ada yang makan, ada yang ngopi. Boleh, tapi ada waktunya. Ya, kita sedang membacakan surah Nabi. Kita sedang membacakan sirah Nabi. Kita sedang membacakan surah Nabi. Kita ada karena ada Nabiullah Muhammad SAW. Kalau Nabi nggak ada, Nur Muhammad nggak ada kita. Maka kata Allah, laulaka ma khalaqta aflaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena Nur Muhammad, nggak akan aku ciptakan ini dunia. Bisa jadi kalau Nur Muhammad nggak ada, kita masih berupa kerikil-kerikil yang ada di angkasa raya. Nggak ada kita. Maka seyogianya sebagai umat Nabi, ketika sedang dibacakan selawat Nabi, maka kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Bab yang ketiga masih pembahasan kitab Lubabul Hadis. Di al-babu salis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Ini penting ya, karena segala sesuatu kebaikan atau apapun yang masih termasuk dalam kategori baik, kemudian kita sertakan Allah di dalamnya, maka semuanya akan menjadi berkah buat kita. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqul bismillahirrahmanirrahim illa jaba syaitanu kama yajubu rusus 'alan nar." Barang siapa orang yang membaca bismillah, ya, kecuali Allah hapuskan dosanya sebagaimana setan dibakar di neraka dan meleleh bagaikan timah yang panas. Tuh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kemudian kita sertakan Allah dengan mengucap bismillah, dengan membaca bismillah, maka dosa-dosa itu akan terhapus. Sebagaimana setan dibakar bagaikan timah panas yang dibakar di atas api, dia meleleh. Nah, itulah orang-orang yang ketika melakukan sesuatu mengikut sertakan Allah di dalamnya. Paham ya? Jadi niat apapun kebaikan itu sertakan Allah di dalamnya. Mau makan, baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Mau duduk, baca bismillah. Mau kerja, baca bismillah. Insya Allah keberkahan selalu menyertai kita. Nah, persoalannya kadang-kadang kita lupa, ya, merasa bahwa apapun yang kita kerjakan, makan ya makan aja, minum ya minum aja, tanpa menyertakan Allah di dalamnya. Dalam satu halaqah, Nabi pernah menyampaikan kepada sahabat, ketika seperti ini, kemudian sahabat makan, minum, segala yang ada sesuatu di depannya disantap. Nabi tertawa. Kemudian Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau tertawa? Aku tertawa ketika kalian makan,
tanpa mengikut sertakan Allah di dalamnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, itu di depan kita, cuma kita nggak bisa melihat, ya. Secara kasar kita, Rasul melihat bahwa makanan, minuman, ketika kita makan, ketika kita minum, setan ikut makan. Setan ikut makan. Ya, ikut menikmati santapan yang kita makan ketika kita tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang sahabat ingat, ketika selesai, ketika lagi makan, dia ingat bacaan Bismillah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam seketika itu setan yang tadi makan makanan manusia, yang ikut makan bareng bersama para sahabat, kembali dikeluarkan dari perutnya. Nggak terima perut setan, dikeluarkan lagi semua isi perutnya. Kenapa? Dengan bacaan Bismillah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, "Man min abdin yaqul bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram al-katibin ayaktubu fi diwanihi arba'i mi'atin hasanah." Ini Nabi juga bersabda, barang siapa orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah perintahkan kepada kedua malaikat kiramal katibin. Tahu malaikat kiramal katibin? Tahu nggak? Tahu nggak? Setiap orang itu ada dua penjaga di kanan kirinya. Siapa malaikat kiramal katibin? Malaikat raqib dan atid. Maka ketika seseorang melakukan sesuatu, dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah perintahkan kepada kedua malaikat raqib dan atid untuk menyatat kata-kata tersebut, perbuatan tersebut, dengan 400 kebaikan yang menambah beban berat kebaikan di timbangannya. Fi diwani. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah perintah kepada dua malaikat untuk mencatat, bahkan menambah amalan tersebut menjadi 400 kebaikan. Bayangkan. Tapi kalau kita tidak sertakan di dalamnya, maka terputus keberkahan tersebut. Nggak dapat apa-apa kita menang capek doang. Menang capek doang. Maka dianjurkan buat kita semua nih, ketika mau berangkat, baca Bismillah. Ya, niatkan bahwa kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita yang kita akan berikan kepada anak dan istri kita. Ketika kita dapatkan rezeki yang halal dan itu menjadi keberkahan, insya Allah kita berikan kepada anak istri kita, menjadi kebaikan buat mereka, akan jadi daging, ya, nggak jadi dosa, akan kebaikan buat mereka semua tuh. Maka mohon maaf kalau kita kerja yang halal, dapatnya rezeki yang halal, kita sampaikan kepada anak istri kita, mereka akan jadi orang-orang yang terbaik di mata kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan mereka sebaik-baik pandangan dalam pandanganku. Jadikanlah mereka orang-orang yang sayang kepadaku. Itu. Maka kalau kita selalu menyertakan Allah dalam setiap kegiatan kita, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan buat kita. Bisa jadi kalau sekarang anak kita baik, istri kita baik, karena rezeki halal yang kita berikan untuk mereka. Bisa jadi sesuatu yang tidak diharapkan Allah, maka Allah berkahi untuk anak istri kita. Maka anak kita tuh nggak ada yang bandel, bini kita nggak ada yang macam-macam, istri kita tetap amanah menjaga rumah kita, harta kita. Sebab apa? Dari rezeki halal yang kita berikan untuk mereka.
Maka abang-abangku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gunanya kita selalu menyertakan Allah dalam setiap kegiatan kita. Selain dapat keberkahan, selain diberatkannya kebaikan buat kita, maka banyak hal yang menjadikan manfaat buat kita. Saya mau cerita sedikit nih sebenarnya. Ya. Kalau kita mau mengamalkan sesuatu, nggak usah pakai wafat, nggak usah pakai jimat yang panjang-panjang, ya, nggak usah pakai wirid yang panjang-panjang. Kita yakin kepada Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakini, kita amalkan, baca terus. Itulah yang menjadi penjaga buat diri kita. Nggak usah pakai baca wapak lama-lama jauh-jauh atau misalnya wirid yang panjang-panjang. Cukup dengan bismillah. Kita yakin, hakul yakin dan ainul yakin, maka itu akan menjadi penjaga buat diri kita. Saya mau cerita sedikit ya. Hakul yakin dan ainul yakin, maka itu akan menjadi penjaga buat diri kita. Saya mau cerita sedikit ya. Dalam ada yang demenin perempuan, ya, ada yang demenin perempuan. Nah, karena udah demen, dia pengen nikah lagi sama itu perempuan yang di luar. Tapi bagaimana caranya? Pasti kan nggak boleh, ya, pasti nggak boleh, dilarang sama istrinya. Wah, mana ya? Akhirnya timbul akalnya tuh laki-laki atau suami. Dia beli seekor ular kobra. Dia taruh di dalam pendaringan. Nah, begitu taruh di pendaringan, dia berharap ketika istrinya ngambil beras, dicatok pula, mati. Pasti kan begitu ya pikiran kita. Ya nggak? Pikiran kita kan begitu. Nah, sama. Begitu dia berpikir seperti itu, istrinya ngambil beras. Cuman karena ingat ajaran suami, ingat omongan suami, ingat petua suami, apapun yang dia kerjakan, kudu baca bismillah. Dia baca bismillah. Lakinya nggak ada, pergi. Begitu diambil, tetap nggak ada apa-apa, diambil. Tuh berasnya, dia masak. Lakinya pulang. Begitu pulang, makanan udah tersedia, udah siap saji dan siap makan. Pikiran lakinya sama pikiran kita juga. Kita berharap bahwa itu perempuan mati dengan harapan bisa kawin lagi, kan begitu ya? Sama pikiran lo sama gua, ya? Ngarepin tuh perempuan mati, pak kagak. Ternyata dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Allah jaga. Dan apa yang terjadi dengan ular tersebut? Ular tersebut berubah menjadi emas. Ya, dengan kalimat Bismillah, ular itu berubah menjadi emas dan perempuan itu juga selamat. Jauh dari harapan kita bahwa dengan dengan ngambil beras dicatok ular terus mati. Pikiran kita kan begitu. Ternyata enggak. Makanya Bang, kalau misalnya kita udah punya bini, digodain di luar, udah bismillah aja dah, jauh-jauh. Mudah-mudahan dengan kalimat bismillah itulah Allah menjaga diri kita dari segala gangguan, godaan yang maha dahsyat di luar. Nah, tapi kalau masih nekat juga, ya, udah punya bini, ada perempuan lain, masih diuber, bahkan nekat mau dikawinin, itu namanya kesungguhan. Ya. Begitu udah sungguh-sungguh, akhirnya jadi ngelamar terus dinikahin, itu namanya kebenaran. Benar-benar dia nikahin tuh perempuan. Begitu lagi-lagi ijab kabul, bininya datang bawa anak. Bang, iya, itu namanya ketahuan. Begitu udah ketahuan, bininya nggak marah. Nggak apa-apa Bang, antepin dia masih bininya, cuman mewek doang, nggak marah. Itu namanya keikhlasan. Biarin dah, laki 2 bulan madu, bininya pulang. Besoknya ada 2 hari, udah bulan madu, lakinya pulang. Begitu pulang,
bininya nggak marah, tetap dibikinin kopi, ya, dibikinin kopi diminum. Itu namanya keanehan. Nah, begitu lagi minum kopi, terus keluar busa, itu namanya keracunan. Begitu udah kelanjutan kecet-kecet, meregang nyawa, itu namanya kematian. Nah, itulah kalau misalnya bahasa perempuan diam-diam tapi nyatek dari belakang. Nah, abang-abangku sekalian, itulah pentingnya daripada bismillah. Baik, lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim lam yabqa min junubihi darrah. Barang siapa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dihapuskan seluruh dosa-dosanya walaupun sebesar biji jarah. Tuh. Orang kalau baca bismillah itu diampuni segala dosanya. Tapi dengan ikhlas, dengan tulus, bukan karena sekedar ucapan lisan yang tak bertulang. Ya. Kan banyak sekarang itu kita beristighfar, kita baca bismillah, tapi cuma sekedar kata-kata. Nggak meresap di hati. Ya. Padahal dengan bismillah itulah Allah hapuskan segala salah-salah kita. Sama, kalau kita niat dari rumah mau ngaji, ya kadang-kadang berat, padahal udah niat, tapi bismillahnya kurang kuat. Itu. Emang bang, namanya kalau ke majelis apalagi mau ngaji, berat. Kenapa berat? Karena datang ke pengajian, datang ke majelis. Itu. Emang bang, namanya kalau ke majelis apalagi mau ngaji, berat. Kenapa berat? Karena datang ke pengajian, datang ke majelis, kita bawa dosa. Ya, entar begitu pulang, rada enteng tuh badan, mata berbinar-binar. Kenapa? Karena Allah ganti dengan pahala. Itu fadilah orang ngaji itu, datang bawa dosa, pulang bawa pahala. Beda kalau kita nonton dangdut. Ya. Saya tahu yang suka pakai topi itu suka nonton dangdut tuh. Bukan ojek, bukan ojol sini, bukan. Ya, ojol mana? Ojol Depok. Cuma pindah kemari. Dia juga. Orang nonton dangdut datang bawa pahala, pulang bawa dosa. Maka orang nonton dangdut datangnya semangat. Wah, syukur, semangat. Karena udah pikirin ada biduan, nyanyi, seksi, yang begana, yang begini. Udah nonton dangdut, pulang, lemes. Kenapa? Duit habis buat nyawer. Badan bau, keringetan. Udah dia banget lah pokoknya yang pakai rompi. Gitu ya. Maka kalau orang nonton dangdut, datang bawa pahala, pulang bawa dosa, lemes pulangnya, mukanya umek pucat. Udah gitu takut ketahuan sama bini, duit belanjanya habis. Duit ngojek sampai dari pagi sampai ngalong dipakai buat nyawer. Lah orang rumah kan tahunya keluar dari duit, lah pulang kagak berduit. Ditanyain lu kemana semalaman? Gak mungkin kan dibilang joget. Gak mungkin. Nyawer bang, bu saya joget, gak mungkin. Pasti dia cari alasan. Alasannya paling saya ke rumah abah, ketiduran, pulang pagi, nanti begitu. Ya, maka mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allah jaga kita. Dan bisa jadi sampai hari ini kita selamat, sehat walafiat, panjang umur karena kalimat Bismillah yang kita ucapkan tanpa kita sadari. Kan begitu. Mau berangkat, kita mau baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata dengan kalimat itulah yang menjaga kita, keselamatan kita dari segala bala dan mara bahaya. Harusnya karena hari ini kita atau kemarin kita narik itu ban pecah, terus oleng, jatuh, ternyata dengan kalimat Bismillah Allah jaga diri kita dari segala mara bahaya. Nggak jadi bannya kena batu, nggak jadi bannya pecah, nggak jadi kita jatuh dan tetap diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian lanjut ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kata bismillahirrahmanirrahim fajawada ta'ziman lillahi lahu ma taqaddama min dami wa ma ta'akhkhar. Barang siapa orang yang menulis, dalam arti menulis itu kaligrafi ya, dengan kalimat tulisan-tulisan indah ya, maka Allah beritahukan untuk menulislah dengan indah. Bahkan Allah ketika kita menuliskan dia pajang di rumah kita, maka dosa-dosa kita pun akan terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Amin ya robbal alamin. Ini biar cepat habis. Saya tahu udah pada lapar. Belum Ustaz Masyur. Ini tokoh utama nih. Sengaja nggak apa-apa. Peran utama. Bukan pelaku utama ya, peran utama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa bari'a minal kufar wan nifaq. Jadi barang siapa orang yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, terjaga dirinya dari sifat nifaq. Ya, kemudian dijauhkan dari segala gibah. Jadi orang-orang yang duduk di majelis ya bismillahirrahmanirrahim itu dijauhkan dari segala sifat munafik. Ya Allah. Ya, bahkan nggak bakal digibah dan nggak bakal bergibah. Artinya nggak ngomongin orang, nggak diomongin orang. Kenapa? Karena Allah jaga diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kata Rasulullah SAW, kullu amrin jibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang punya urusan, dan urusan itu akan dipermudah kalau kita membaca bismillah. Tapi ingat, kalau nggak bisa fakto'u biaidihi, maka putus keberkahan daripada kalimat bismillah. Kita ngojek, kita narik keluar pagi, nggak ngucap bismillah, udah dapat, tapi nggak berkah. Yang namanya nggak berkah itu selalu kurang kelihatannya. Apa aja kurang. Udah dapat 200.000, kayak pengen 250.000. Dapat 250.000, pengen dapat 350.000. Akhirnya apa? Melebihi batas kemampuan. Ya, padahal rahasia hidup tenang itu cuma 2. Tahu diri sama tahu batas. Ya, tahu diri bahwa kita ini udah berumur di atas 55, nggak usah ngoyo dari pagi sampai ketemu pagi. Hari pertama kuat, hari kedua bojon. Loyo tuh badan hancur masuk angin, dikerokin. Ya, itu namanya tahu diri. Tahu batas. Artinya ya sudah, kalau memang Allah berikan kita sehari 200.000, nggak usah ngotot melebihi batas sampai malam minta nambah lagi supaya dapat 300.000. Bisa celaka kita. Memang yang namanya takdir itu bisa dirubah dengan doa, tapi persoalannya ketika kita mengukur diri kita, maka batasan untuk tidak berlebih-lebihan akan menjauhkan kita dari segala bahaya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian uraian singkat. Kira-kira kepanjangan apa kependekan? Hah? Panjang apa pendek? Kurang. Gak penting sih panjang apa pendek, yang penting masuk. Ya. Ya, gak penting soal ukuran panjang apa pendek, yang penting masuk. Nah, itu. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan uraian singkat ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa untuk selalu istiqomah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita lakukan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan jadi manfaat buat hidup kita atas rezeki yang kita peroleh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.